Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita kembali melanjutkan pembahasan kita Fathul Mu'in. Masih berada di bab qard atau hutang. Dan ini mohon maaf kalau ada suara berisik ya. Ini kipas angin di samping saya. Mungkin suaranya kencang mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jaza limukridin istirdadun. Diperbolehkan bagi mukrid. Mukrid itu orang yang menghutangi. Diperbolehkan istirdad. Istirdad itu menagih ya. Istirdad itu menagih haitsu baqiya bimilkil muqtaridi, selama barang yang dihutang masih berada dalam kepemilikan peminjam. Jadi penghutang boleh mengambil kembali hutangnya selama barang masih berada dalam kepemilikan dari peminjam ya, dari peminjam. Jadi ini sudah apa belum ya? Jangan-jangan belum ini. Wa in zala milkuhu thumma ada alal aujah. Kalau pakai HP ini agak ribet memang menandainya. Walaupun barang yang dihutang itu sudah hilang dari kepemilikannya, tapi kembali lagi. Jadi maksudnya begini, misalkan saya hutang hutang uang misalkan. Hutang uang itu selama uangnya belum saya pakai, selama masih ada dalam kepemilikan saya, maka si pemberi hutang kepada saya dia boleh meminta kembali. Dan ini uang yang saya bawa ini tidak ada hak orang lain yang bersamanya ya, Dan kalau di dalam Fathul Mu'in ini tidak ada alasan mengapa diperbolehkan istirdad, mengapa diperbolehkan meminta kembali. Alasannya disebutkan dalam i'anah. Di dalam i'anah dijelaskan bahwa karena meminta ganti dari badalnya saja itu boleh lah, maka mengambil barang yang masih sama itu pastinya lebih boleh lagi, lebih boleh lagi. Maksudnya begini, artinya kalau saya hutang, kemudian hutang uangnya sudah saya pakai, itu saja pemberi hutang boleh meminta ganti berupa badal, karena uangnya kan sudah dipakai, berarti kan yang ditarik adalah badalnya. Yang seperti itu saja boleh, apalagi ini meminta barang yang sama gitu loh, apalagi meminta barang yang sama. Jadi itu alasan mengapa diperbolehkan pemberi hutang menarik kembali barang yang dihutangkan kepada orang lain. Tapi dengan catatan tadi ya, wa in zala an milkihi. Kemudian setelah itu dijelaskan bahwa kalau misalkan barang yang saya hutang itu, saya hutang ke orang, kemudian barang itu sudah lepas dari tangan saya, tapi kembali lagi, Ya, misalkan uangnya saya kembalikan, uangnya saya belikan apa gitu. Tapi suatu saat uang itu kembali lagi ke tangan saya, uang yang sama ya, uangnya kembali lagi ke tangan saya. Nah, itu sama hukumnya seperti barang yang belum digunakan. Jadi barang yang sudah digunakan kalau kembali ke tangan pengguna ya, barangnya kembali ke tangan pengguna, maka itu sama dengan barangnya masih utuh. Ya, ini masuknya dalam kaidah fikih yang seperti ini. Di dalam kaidah fikih ya, di kitab Asbah misalkan, itu ada satu kaidah azailul aid ya, azailul aid hal huwa alladzi lam yazul, hal huwa kalladzi lam yazul. Jadi sesuatu yang sudah hilang tapi kembali, itu apakah hukumnya sama seperti sesuatu yang belum hilang atau yang sudah hilang? Nah, itu ada perkhilafan ulama. Ada yang mengatakan sesuatu yang sudah hilang tapi kembali lagi itu hukumnya sama seperti belum hilang. Tapi ada juga yang mengatakan sama seperti sudah hilang. Tapi dalam permasalahan ini masuk dalam seperti belum hilang. Jadi barang yang sudah hilang dari kepemilikan tapi kembali lagi itu hukumnya sama seperti belum hilang dalam bab ini. Karena seperti tadi bahwa kaidah ini adalah kaidah yang yang ulama berbeda tentangnya ya. Dan kaidah ini juga tidak berlaku secara keseluruhan. Di sebagian bab masuk dalam kaidah ini, di bab yang lain tidak masuk. Ya, namanya kaidah kan seperti itu. Setiap kaidah itu kan ada pengecualian ya. Kullu qaidatin mustasnayat. Setiap aturan atau setiap kaidah pasti ada pengecualian.
Itu sebenarnya bukan bukan sesuatu yang apa ya, bukan sesuatu yang ilmu-ilmu yang tinggi, bukan gitu. Karena karena dalam keseharian kita itu juga biasa, hal itu sudah terjadi biasa. Ya contohnya misalkan lalu lintas setiap lampu merah berhenti. Tapi kan ada beberapa kendaraan yang diperbolehkan tetap jalan ya, misalkan pemadam kebakaran atau apa gitu. Lah kaidah ya seperti itu. Jadi setiap kaidah itu pasti ada pengecualiannya. Kullu qaidah mustasnayat bihilafi ma lau ta'allaqa. Bihilafi ma lau ta'allaqa bihi hakun lazimun karohnin wa kitabatin fala yarji'u fihi hinaid. Berbeda dengan barang yang belum hilang dari kepemilikan, tapi barang itu punya hak orang lain, ada hubungan dengan hak orang lain. Contohnya barangnya belum digunakan tapi digadaikan. Digadaikan kan masih utuh ya. Digadaikan itu kan masih utuh. Barangnya digadaikan atau barangnya diakati kitabah. Berarti kalau kitabah ini penggambarannya pasti budak. Saya hutang budak, kemudian budak itu saya akati kitabah. Itu kan berarti walaupun budaknya tidak ada kecacatan, tidak mati, masih utuh, tapi statusnya sebagai mukatab ini menjadikan dia punya hak merdeka gitu. Dia punya hak merdeka. Atau misalkan kalau dalam contoh yang lain di kitab I'anah dijelaskan seorang budak yang melukai orang lain. Nah, itu nanti dalam bab jinayat akan dijelaskan ya, bahwa terkadang budak itu pelanggaran yang dilakukan itu terkadang terkadang harus dibayar setelah dia merdeka, dan terkadang hubungannya dengan dirinya. Pokoknya intinya kalau ada budak yang melukai orang lain itu berarti sebagian dari dirinya ada hubungan dengan orang lain, sehingga hal yang seperti ini sama seperti kitabah atau rohen. Jadi kalau barang yang dihutang sudah digadaikan atau diangkati kitabah, maka fala yarji'u fihi hinaid, maka pemberi hutang tidak boleh atau tidak bisa mengambil kembali hutang yang telah diberikan. Artinya kalau dia melakukan itu ya tidak sah gitu. Ya walaupun barangnya masih utuh tapi ada hubungan dengan orang lain. Naam, lau ajarahu roja'a fihi. Ada pengecualian di sini ya, yaitu barang yang disewakan. Misalkan saya hutang budak, kemudian budaknya saya sewakan, itu walaupun ada hubungannya dengan orang lain, ada hubungannya dengan penyewa ya, jadi budak itu ada hubungannya dengan hak orang lain, tapi dalam hal ini pemberi hutang bisa meminta kembali. Dan seperti biasanya dalam Fathul Muin tidak dijelaskan di sini alasannya apa ya. Jadi na'am itu seperti yang telah saya singgung sebelumnya, ini adalah huruf istidrok ya. Istidrok artinya menghilangkan kesalahpahaman dari kalimat sebelumnya. Karena kalimat sebelumnya berlaku umum, setiap ada barang hutangan yang ada hubungannya dengan orang lain tidak bisa diambil kembali oleh pemberi hutang. Nah, dari pemahaman itu seakan-akan semua hal yang berhubungan dengan orang lain tidak bisa ditarik, padahal tidak. Yaitu dalam hal ini adalah barang yang disewakan. Barang yang disewakan walaupun manfaatnya telah hilang ya, karena manfaat itu milik penyewa, maka ternyata masih boleh meminta kembali. Dan nanti kalau barangnya diminta kembali, maka manfaatnya ya masih menjadi milik penyewa. Jadi misalkan saya hutang budak, kemudian budaknya saya sewakan, lalu pemberi hutang meminta budak itu kembali. Nah, itu sah, hanya saja yang memiliki manfaat itu ya penyewa. Ya, yang memiliki manfaat itu penyewa. Nanti manfaat itu bisa kembali ke pemiliknya setelah waktu sewa telah selesai atau setelah diganti dengan yang lain. Jadi misalkan saya hutang budaknya saya sewakan, kemudian diminta oleh pemberi budak, maka pilihannya dari pemberi hutang itu adalah dia mengambil kembali budak itu dengan tanpa manfaat, atau saya menggantinya dengan budak yang lain. Jadi pemberi hutang itu pilihannya dua, dia boleh mengambil hutangnya dengan tanpa manfaat, dengan manfaat yang hilang, atau dia
meminta ganti. Itu dulu, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.